Halo teman-teman, bertemu lagi di channel Teman Math. Hari ini kita akan belajar soal ujian sekolah matematika tahun pelajaran 2020-2021. Dan ini merupakan part yang keempat. Kita akan membahas soal uraian dari soal tersebut. Untuk teman-teman semua, jangan lupa untuk like dan share video ini. Soal nomor 36. Look at the following layout. Based on the layout above, calculate the actual area of the main bedroom, the actual area of the bedroom, the different area of the main bedroom, and the bedroom. Oke teman-teman, sebelum saya menjawab soal ini, saya mau menyampaikan ya, kalau nanti pada saat ujian sekolah mendapat soal uraian atau esai, maka perlu teman-teman harus menjawab dengan lengkap, selengkap-lengkapnya. Gitu ya teman-teman. Ya, jika perlu ditulis semua, ada known, unknown, dan problem solving-nya. Jelas? Baik, kita akan jawab soal ini. Di sini berarti diketahuinya adalah skala 1:200, dan ini merupakan gambar ya. Jadi di sini semua adalah the measure of the picture. Gitu ya teman-teman. Kita mau cari yang aktualnya. Yang A, actual area of the main bedroom. Actual area of the main bedroom berarti yang ini. Oke, saya kasih warna dulu. Baik, berarti ukurannya adalah the measure of the main bedroom 3,5 cm kali 3 cm ya. Oke, untuk menjawab A berarti length-nya in the picture is 3.5 cm and width-nya itu adalah 3 cm. Kemudian kita mau cari, ini kan in map ya, atau in picture. Kemudian kita mau cari ada length and width in real. Berarti karena skalanya adalah 1:200 di sini, maka kita mencari length-nya. Itu cukup mudah ya teman-teman, berarti 3,5 cm. Langsung kita kalikan aja dengan 200 gitu ya. Maka kita dapat berapa nih? 700 cm. Kemudian width-nya in real itu berarti 3 dikali dengan 200. Kita peroleh 600 cm. Kita boleh ubah ke meter ya teman-teman. Berarti ini cm ke meter dibagi dengan 100. Ini berarti 7 meter. Dan ini width-nya 6 meter. So the question is, the actual area of the main bedroom. Berarti actual area, length time width ya. Length time width kita peroleh 7 dikali 6 sama dengan 42 meter square. B. The actual area of the bedroom. Bedroom berarti yang ini teman-teman. Saya kasih warna dulu, warna ungu ya, yang ini. Bedroom. Ukurannya berapa? Kita harus lihat ukurannya. Ini adalah 3,5 dengan 2,5. Ini kan 2,5 ya teman-teman. 2,5 dari mana? Dari sini nih. Kita lihat nih. Nah, oke. Sehingga kita punya length di sini 3,5. Length-nya adalah sama 3,5 cm. Kemudian width-nya adalah 2,5 cm. Oke, ini in map. Kita mau cari in real-nya. Berarti sama dengan yang option A. Length become 3,5 cm dikali dengan 200. Kita peroleh 700 cm. Atau sama dengan 7 meter. Begitu juga dengan width-nya 2,5 ya. 2,5 cm. Kita kalikan dengan 200. Kita peroleh 500 cm. Atau sama dengan 5 meter. Oke, so the actual area of the bedroom. Actual area of the bedroom is length time width 7 dikali 5 sama dengan 35 meter square. Pertanyaan C, the difference of the main bedroom and the bedroom. Oke, kalau difference itu selalu yang paling besar kurang yang paling kecil ya. Oke, yang C berarti difference-nya adalah 42. Oke, 42 dikurang dengan 35, kita peroleh 7 meter square. Kita lanjut ke soal nomor 37. Given that fx plus 2 equal to 4x plus 14, determine fx and f negative 3. Baik teman-teman, untuk menentukan nilai dari fx, nah yang di sini nih, oke saya tuliskan dulu. Diketahui berarti fx ditambah 2, saya tulis lagi teman-teman, 4x ditambah 14. Nah,
Untuk memperoleh nilai fx, maka yang ini nih x tambah 2, saya mau misalkan terlebih dahulu sebuah variabel. Ya, sebuah variabel. Berarti saya pilih A ya, variabel maksudnya kita pilih apapun yang kamu mau ya. Oke, kemudian kita akan ganti atau ubah dia jadi x sama dengan. Berarti positif 2 kan pindah jadi negatif ya, berarti ini A dikurang 2. Setelah kita memperoleh X sama dengan A kurang 2, maka kita masukkan kembali ke persamaan functionnya F. Oke, kita ganti X dengan A dikurang 2. Maka ini A dikurang 2 ditambah 2 sama dengan, di sini juga kita ubah X-nya dengan A kurang 2. Ya, A dikurang 2 ditambah 14. Gitu ya teman-teman. Maka di sini kita punya F, ini kan jadi FA teman-teman. Sama dengan, ini kita buka, jadinya 4A dikurang 8 tambah 14. Sehingga kita peroleh FA sama dengan 4A ditambah 6. Nah, di sini teman-teman perlu kalian perhatikan, karena yang ditanya adalah fx, berarti kita bisa mengubah A jadi x. Nah, ini sama aja dengan fx sama dengan 4x ditambah 6. Nah, inilah formula dari functionnya. Cukup jelas ya? Sekarang kita lanjut ke B. F negatif 3, berarti kita akan ganti nilai X dengan negatif 3. 4 dikali negatif 3 ditambah 6. Sama dengan negatif 12 ditambah 6. Oke, kita peroleh negatif 6. Nomor 38. Look at the following picture. Given the ratio of AE to ED 2 to 3, AE to ED 3. If the length of AF 4 cm and the length of FG 1 cm, find the ratio of the area of triangle BCD. BCD berarti ini ya, yang sebelah sini ya teman-teman, to the area of triangle ABD. Oke teman-teman, untuk mencari rasio area triangle BCD dengan area triangle ABD, berarti kita menentukan terlebih dahulu panjang AB ya, supaya kita bisa cari luas dari si ABD, dan juga panjang CD, gitu ya teman-teman. Nah, sekarang saya mau keluarkan terlebih dahulu segitiga ABD, seperti ini teman-teman. Ya, saya mau keluarkan, berarti kan dia gini, ini A, ini B, ini D. Nah, ini perbandingannya kan 2:3. Nah, yang tengah-tengah sini kan E dan F. Nah, dan ini panjangnya 4. Sehingga untuk memperoleh AB, nah ingat ya, similarity ya teman-teman, ini yang ditanya. Nah, berarti AB per EF, itu kan, sama dengan, berarti untuk segitiga ABD itu AD ya. Berarti di sini AD per ED. Gitu ya. Nah, maka kita punya AB yaitu yang ditanya, per EF 4 sama dengan AD kita punya 5 per ED 3. Sehingga AB, oh ini kita kali silang ya teman-teman, AB 3AB sama dengan 20. Atau AB itu adalah 20 per 3. Oke, kita dapat AB. Selanjutnya kita mau cari CD. CD berarti kita keluarkan segitiganya seperti ini kan teman-teman. Nah, berarti di sini B, ini FG, dan ini adalah CD. Baik, teman-teman sekalian, di sini kan diketahui perbandingan AE banding ED itu adalah 2:3. Sehingga teman-teman di sini juga kita bisa tuliskan perbandingan BF banding FD itu juga 2:3, teman-teman. Nah, gini. Ya, maka di sini juga dia 2:3. Dan di sini diberikan panjang FG1. Nah, ini juga kita pakai similarity ya, teman-teman, untuk mencari CD-nya. Maka CD per, oke, alas ya, berarti FG sama dengan
Oke, BD per FB ya. BD per FB. Karena kan segitiga yang besar ya, segitiga BCD itu kan yang besar. Nah, sekarang CD-nya yang ditanya per FG itu 1 sama dengan BD. BD berarti 5 per FB 2. Oke, kita kali silang. 2 CD sama dengan 5 atau CD sama dengan 5 per 2. Oke, teman-teman, pertanyaannya adalah berapa rasio atau carilah rasio dari area segitiga BCD dan area triangle ABD. Nah, untuk mencari luas dari segitiga itu kan alas kali tinggi bagi 2 ya, teman-teman. Sehingga di sini adalah kita buat tinggi lah, ya gini. Seperti ini dari titik D kita buat tinggi. Demikian juga dengan dari B kita berikan tinggi. Nah, seperti ini. Oke, tegak lurus. Nah, tinggi dari kedua segitiga ini tentunya adalah sama. Benar nggak, teman-teman? Ya, kalau kita ini tarik seperti ini, tingginya sama kan? Ya, jadi tingginya itu kita misalkan H. Oke. Tinggi dari kedua segitiga ini adalah sama. Sehingga untuk rasionya berarti kita tulis saja di sini area triangle ABD itu kan banding area triangle BCD. Oke, saya terbalik. Harusnya apa dulu nih? BCD dulu ya. Area triangle BCD to area of triangle ABD. Nah, itu tadi teman-teman tinggi mereka sama, areanya kan setengah alas, alasnya triangle ABD kan berarti AB. Setengah AB dikali dengan height banding, oke, setengah dari CD dikali dengan height juga. Nah, besar height-nya kan sama teman-teman. Ini kita coret, ini kita coret juga. Nah, setengahnya kita bisa erase juga teman-teman, karena kan sama. Berarti ini sama aja dengan AB banding CD. AB-nya 20 per 3 banding 5 per 2. Nah, untuk memperoleh perbandingan kali silang aja teman-teman. Nah, kali silang seperti ini, maka kita punya 40 banding 15. Kita sederhanakan, sama-sama bagi 5, berarti 8 banding 3. Cukup jelas ya teman-teman? Dipelajari ulang lagi supaya nanti bisa lebih mengerti. Oke, soal nomor 39. The quadratic equation 2x squared plus 13x minus 24 is equal to 0 has the solutions root are m and n. If m bigger than n, calculate the value of 2m plus n. Oke, teman-teman, untuk mencari solution dari quadratic equation itu ada banyak cara ya, teman-teman. Ada 3 ya. Yang pertama factorization, yang kedua completing the square, and yang ketiga adalah ABC formula. Teman-teman bisa pilih mana yang kalian lebih suka untuk kerjakan. Nah, saya mau pilih formula ABC formula, teman-teman di sini. ABC formula ya. ABC formula. Nah, di sini kita punya 2x kuadrat ditambah 13x dikurang 24 sama dengan 0. Nah, untuk ABC formula kita butuh nilai A, B, dan C dari kuadratik ini. Oke, untuk A itu adalah koefisien x kuadrat berarti 2. Kemudian B itu adalah coefficient of x 13. Dan C coefficient of, no coefficient, constant it means. Berarti negatif 24. Setelah itu kita ingat kembali ABC formula. ABC formula itu adalah x12 sama dengan min B plus minus akar dari B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Ya, kita masukkan nilainya, B-nya 13, berarti jadi negatif 13 plus minus akar dari 13 kuadrat dikurang 4 dikali 2 dikali negatif 24 per 2 kali A, A-nya 2, berarti 2 kali 2. Sehingga kita punya negatif 13 plus minus akar dari 13 kuadrat itu 169 ditambah, ini 8 kali 24 sama dengan 192 per 4 ya. Sama dengan negatif 13 plus minus akar dari ini 361. 361. Benar nggak teman-teman? Benar ya?
per 4. Nah, 361 kalau kita akarin itu 19 ya. 19 ya, negatif 13 plus minus 19 per 4. Nah, inilah X12-nya. Oke, kemudian kita akan cari X1-nya. X1 kita akan gunakan yang plus, berarti negatif 13 ditambah 19 per 4 sama dengan 6 per 4. Ya, 6 per 4 atau 3 per 2. Ini X1-nya. Dan X2-nya kita gunakan yang minus. X2 sama dengan negatif 13 plus, minus 19. Ya, minus 19 per 4 sama dengan negatif 32 per 4 sama dengan negatif 8. Oke, di sini kita akan tentukan nih M dan N-nya. Teman-teman, di sini M-nya lebih besar dari N katanya. Berarti M itu adalah X1, M itu sama dengan X1, dan N itu adalah X2. Gitu ya. Nah, inilah solutionnya. Sehingga yang ditanya adalah 2M ditambah N. Oke, teman-teman. Sehingga di sini ya, 2M ditambah N sama dengan 2 kali 3 per 2 ditambah N, N-nya adalah negatif 8. Sama dengan 3 dikurang 8 sama dengan negatif 5. Oke, inilah jawabannya. Dan inilah soal terakhir, ya, esai terakhir. Look at the following picture. The water reservoir in the form of a cylinder with the base diameter of 70 cm and the height of 100 cm is fully filled. The water flows to fill an empty container in a cuboid shape measure by 140 cm times 66 cm and 25 cm. How high is the water left in the water reservoir? Oke, teman-teman, berarti yang pertama kita harus cari dulu selisih ya, selisih volume antara water reservoir-nya yang berbentuk silinder dengan volume dari si container cuboid tadi. Oke, kita akan cari yang pertama adalah volume of cylinder dulu. Ya, volume of cylinder itu adalah luas alas, berarti pi R kuadrat H. Ya. Pi kita pakai 22 per 7. Dan R-nya diameternya kan 70 ya. Diameternya ini 70, berarti R-nya 35. 35 dikali 35 dikali dengan 100. Maka ini bisa kita coret, di sini 5, kita kalikan, ya 22 dikali dengan 5, dikali dengan 35, dikali 100. Oke, kita peroleh 385.000 cm kubik. Kemudian kita cari volume container. Volume container that cuboid ya. Berarti di sini volume cuboid. Itu sama dengan length time width time height. Length time width time height 140 times 66 times 25. Ya. Oke, berarti kita punya 140 dikali dengan 66 dikali 25 adalah 231.000. Oke, 231.000 cm kubik. Ya, 231.000 cm kubik. Nah, kita mau cari selisihnya yang tersisa di dalam silinder. Berarti difference-nya, oke, saya singkat div aja ya, 385.000 dikurang dengan 231.000. Maka kita peroleh 154.000 cm kubik. Gitu ya. Nah, ini yang tersisa di dalam silindernya. Nah, kita mau cari tingginya, teman-teman. Tinggi dari air dengan volume 154.000 ini. Berarti kan sama aja. 154.000 yang tersisa ini, ke sini ya, teman-teman. 154.000 yang tersisa ini, itu sama aja dengan pi R kuadrat H. Iya nggak? Berarti yang ditanya di sini adalah H-nya. Gitu ya.
Nah, 154.000 sama dengan pi-nya kita pakai 22/7 dikali dengan R-nya 35, 35 kuadrat dikali dengan H. Karena kita mau cari H. Gitu ya. Nah, ini menjadi 154.000 sama dengan 22/7 kan kita bisa jabarkan ya, ini jadi 35 kali 35. Oke. Kita coret ini, di sini jadi 5. Berarti kita peroleh 22 dikali 5 dikali dengan 35. 3.850 teman-teman. Ya 3.850 H. H-nya berarti 154.000 per 3.850. Ya. 154.000 dibagi dengan 3.850. Sehingga kita peroleh H-nya adalah 40 cm. Kamu bisa represent hanya itu ke desimeter boleh, ke meter juga boleh, atau 0,4 meter. Gitu ya. Itu teman-teman. Nah, jangan lupa diulang lagi, teman-teman. Ya, diulang-ulang lagi. Oke. Untuk soal ini supaya kamu bisa lebih mengerti. Baik, demikianlah teman-teman pembahasan soal esai atau soal uraian dari ujian sekolah matematika tahun pelajaran 2020-2021. Semoga kalian lebih mengerti dan tahu konsep untuk menjawabnya. Gitu ya, sekali lagi saya ingatkan ketika nanti menjawab esai tolong dijawab selengkap-lengkapnya. Oke, terima kasih, Tuhan memberkati. I should fuck her in a Benz.